Pengertian motivasi. Motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif, yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, MC Rona. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud motivasi adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut John W. Santosh, dia mengatakan bahwa motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegiatan perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Yang ketiga, menurut Winardi, dia mempertegas beberapa pendapat di atas. Dia mengatakan bahwa motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya melakukan tindakan. Motivasi juga merupakan pendorong bagi perbuatan seseorang. Ia menyangkut soal mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga ia berbuat demikian. Untuk mencari jawaban tersebut, mungkin kita harus mencari pada apa yang mendorongnya dari dalam atau stimulus, faktor luar yang menariknya untuk melakukan perbuatan itu. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi, berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. B. Ciri-ciri individu yang mempengaruhi motivasi. Menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Miner, dia menyebutkan ciri-ciri individu yang memiliki motivasi yang tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu yang menunjukkan aktivitas yang berprestasi. Yang kedua, individu yang menunjukkan ketekunan dan tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Yang ketiga, individu yang memilih tugas-tugas tingkat kesulitan yang sedang. Yang kedua, menurut Asnawi, dia mengatakan ciri-ciri individu yang termotivasi adalah yang pertama, mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, mencari umpan balik dari perbuatan-perbuatannya. Yang ketiga, memilih resiko yang moderat atas perbuatannya. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru dan kreatif. Yang ketiga, menurut Friends, dia mengatakan orang yang termotivasi akan bertahan lebih lama ketika mendapatkan kegagalan. Maka akan menghubungkan kegagalan yang dialami dengan kurangnya usaha. Orang yang memiliki motivasi yang tinggi menginginkan keberhasilan, dan ketika gagal akan melipat gandakan usaha yang dilakukan sehingga dapat berhasil. Karena dia menganggap suatu keberhasilan tidak akan bisa didapat jika seseorang itu kurang usaha yang dilakukannya. Yang keempat, menurut MC Cleland, dia mengatakan ciri-ciri orang yang termotivasi yaitu yang pertama, selalu ingin mencari motivasi. Yang kedua, menyukai kompetisi. Yang ketiga, menginginkan lebih banyak umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan. Yang kelima, menurut John dan Sewitz Gebel, mereka mengatakan orang yang memiliki motivasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab atas hasilnya, bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Yang kedua, memilih tujuan yang realistis, tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah resiko. Yang ketiga, senang bekerja sendiri, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan suatu tugas. Yang keempat, mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Yang keenam, menurut Rohwer, ia mengatakan bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi akan berusaha mencoba setiap tugas yang menantang dan sulit. Tetapi, dia mampu untuk menyelesaikannya, sedangkan orang yang tidak memiliki motivasi yang tinggi akan enggan untuk melakukannya. Yang ketujuh, menurut Robbins, dia menambahkan bahwa orang memiliki motivasi menyukai tugas-tugas yang menantang serta berani mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Penetapan standar keberhasilan merupakan motif ekstrinsik yang bukan dari dalam dirinya, namun ditetapkan dari orang lain.
Seseorang terdorong untuk berusaha mencapai standar yang ditetapkan oleh orang lain karena telah kalah dari orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki motivasi mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang besar. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, suka pada tugas yang memiliki tingkat kesulitan sedang. Yang keempat, tidak membuang-buang waktu, memilih teman yang berkemampuan baik dan tangguh dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang tinggi adalah memiliki tanggung jawab pribadi dan mempunyai keinginan untuk bersaing secara sehat dengan dirinya sendiri maupun orang lain. C. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan klasik atau tradisional. Pertama sekali dikemukakan oleh Frederick B. Taylor dari Manajemen Ilmiah. Dalam model ini, yang menjadi titik beratnya adalah pengawasan dan pengarahan. Kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia selalu dikaitkan dengan pendapat Elton Mayo. Mayo menemukan bahwa kebosanan dan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang dapat menurunkan motivasi, sedangkan kontak sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi. 3. Pendekatan sumber daya manusia. Para pencetus teori lainnya seperti M.C. Gregor dan ahli-ahli lain melontarkan kritik kepada model hubungan manusia dengan mengatakan konsep tersebut hanya merupakan pendekatan yang lebih canggih untuk memanipulasi karyawan. Kelompok mereka juga mengatakan bahwa pendekatan tradisional dan hubungan manusia terlalu menyederhanakan motivasi. Berbeda dengan pendekatan sumber daya manusia yang menyatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Keempat, pendekatan kontemporer. Didominasi oleh 3 tipe motivasi, teori isi, teori proses, dan teori penguatan. Teori isi menekankan pada teori kebutuhan-kebutuhan manusia. Pada teori proses, terdapat 2 teori motivasi yang terpusat pada bagian anggota organisasi mencari penghargaan dalam keadaan bekerja, termasuk dalam kelompok ini, teori keadilan dan teori harapan. Satu teori lagi yaitu terdapat pada teori penguatan. D. Teori motivasi. 1. Teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan, yaitu sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan rasa aman. C. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. D. Kebutuhan akan penghargaan. E. Kebutuhan aktualisasi diri. 2. Teori motivasi Heisenberg atau teori 2 faktor. Menurut Heisenberg, tahun 1966 ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk mencapai kepuasan. 2 faktor itu disebut A. Faktor higien, B. Faktor motivator. 3. Teori motivasi achievement M.C. Shellen atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh M.C. Shellen tahun 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu A. Need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. B. Need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial. C. Need for power atau dorongan untuk mengatur. 4. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. B. Tujuan-tujuan mengatur upaya. C. Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. D. Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. 5. Teori hedonisme.
Hedonisme adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama adalah mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. 6. Teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya satu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya, suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Namun, tata cara yang digunakan dalam mengejar keputusan terhadap gaya pendorong berlain-lain bagi tiap individu, menurut latar belakang kebudayaan masing-masing. 7. Teori kebutuhan. Teori motivasi yang sekarang banyak dianut orang adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi positif. Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Beberapa psikolog menyebut dorongan positif sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat. 2. Motivasi negatif. Motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi teknik dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. Tetapi walaupun kekuatan motivasi positif dan negatif sangat berbeda dari sudut kegiatan, visi, dan kadang-kadang bersifat emosional, keduanya pada dasar yang sama, yaitu keduanya bermanfaat untuk memulai dan menunjang perilaku manusia. Bukti paling dasar terhadap keberhasilan suatu bentuk motivasi yang diperoleh dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Berdasarkan asal mulanya. A. Motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam adalah motif-motif menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. B. Motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar yang dikerjakan dari orang itu sendiri. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Ekspektasi guru. Motivasi dan kinerja murid mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi guru. Guru seringkali punya ekspektasi lagi positif untuk murid yang berkemampuan tinggi ketimbang murid yang berkemampuan rendah. Penerimaan guru dan teman adalah motif sosial penting bagi kebanyakan murid pada masa SD. Murid lebih termotivasi untuk menyenangkan orang tuanya daripada menyenangkan temannya. Menjelang akhir masa SD, penerimaan orang tua dan temannya berada dalam posisi seimbang dalam sistem motif anak. Pada kelas 8 atau 9 menengah, penerimaan teman lebih penting daripada penerimaan orang tua. Pada kelas 12, penerimaan teman kurang penting karena murid sudah mulai mandiri dan membuat keputusan sendiri. Remaja merupakan masa peralihan penting dalam motivasi prestasi dan motivasi sosial.
Tekanan akademik dan sosial memaksa remaja mengambil peran baru yang melibatkan tanggung jawab yang lebih besar. Setelah remaja mengalami tekanan untuk lebih kuat untuk berprestasi, kepentingan sosial mereka mungkin agak terabaikan karena mereka lebih fokus pada persoalan akademik atau ambisi di satu bidang, dapat melibatkan dan melemahkan tujuan bidang lain. 2. Hubungan sosial. Hubungan murid dan orang tua, teman sebaya, guru, dan orang lain dapat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosial mereka. Telah dilakukan penelitian hubungan antara orang tua dengan motivasi murid. Karakteristik demografis, orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mungkin percaya bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak adalah penting. Mereka lebih mungkin berpartisipasi dalam pendidikan anak dan memberi stimuli intelektual di rumah. Terakhir, kesimpulan. Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian motivasi dari berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk tujuan tertentu. Motivasi secara umum sering diartikan sebagai sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku seseorang. Dengan kata lain, motivasi itu ada dalam diri seseorang dalam